Nah, mana huruf hidupnya jadi Yahweh? Yahweh kan perlu huruf W. Sebentar. Saya buka Wellingrat Master Code. Ini kan YHWH ya teman-teman. Nah, kalau mau di huruf hidup kan harus ada nikutnya ya. Nikutnya yang jadi ya bisa dibaca ya, terus ada W-nya. Saya tanya Bang Billy berapa kali pulang ke Israel? 2 kali. 2 kali. Di sana semua barang-barang nggak ada tuh yang pakai nikut tapi bisa dibaca. Nah, ini saya ya. Betul. Ini saya baca Yahweh. Mana ya? Itu kan versi Kristen. Itu versi Kristen. Ini Wellingrat Master Code loh. Iya, ini Tanak. Ini lebih parah lagi. Ini fisiknya. Iya, ini juga kitab Tanak. Lah ini fisiknya. Ada nikutnya di sini. Lah ini fisiknya. Saya ini baca fisik Yahweh. Nggak ada orang Israel ya Bet itu bacanya Yahweh. Oke, saya panggil ya teman saya dari Israel ya. Saya panggil sekarang ke sini ya. Saya juga akan panggil teman saya dari Israel. Oke, saya panggil teman saya dari Israel. Gini, Bro Bill, panggil temannya ini saya udah 3 kali dan Ibu Ceyim juga coba panggil. Katanya Ibu Ceyim punya teman di Israel. Panggil. Oke. Sekarang saya panggil teman saya namanya Sivia. Nanti kita tanya sama dia, bener nggak itu dibacanya Yahweh? Sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh. Ya, karena kita nggak bisa membaca hurufnya jadi hidup tuh. Kitab kamu ini aneh. Dari awal kitab kamu masuk roomnya saya, kitab kamu aneh. Khusus nama Bapak, nama Aviyah itu sendiri, itu lain nikutnya. Loh, kamu mau yang mana? Yang punya versi kamu? Oke, kita pakai versi kamu. Versi kamu. Kemarin versi kamu bilang Rabi mana gitu. Oke, kamu bilang kemarin versi Koren, betul? Koren. Kamu punya Koren juga kan? Nah, kita buka Koren. Itu. Ya, kita buka yang versi kamu aja. Kamu kan punya di rumah Koren. Nah, bener nggak? Gitu. Semot 20. Teman-teman di bawah tentara Romawi banyak yang kepanasan karena yang punya kitab datang. Tep. Jangan sampai lupa. Jangan bilang saya yang punya kitab. Yang punya kitab Hashem sama Musa. Saya cuma murid. Ini Bang Bil, Oten pada kepanasan. Kalau ada Yahudi, Oten kepanasan. Tanggung jawab saya besar kalau dibilang saya yang punya kitab. Waduh, bahaya. Nah, ini orang Yahudi yang beneran, nggak membohong. Itu orang Yahudi dia baca sesuai dengan aslinya. Iya, nanti kita panggil aja orang Yahudi yang beneran. Itu kan ini yang di Indonesia saya lihat cuman Yahudi kayak KW. Oke, ya daripada kamu Kristen spilis. Enggak, saya tidak akan bilang saya Kristen juga. Oh, kamu Kristen, Tuhanmu aja Yesus. Dengar ini Billy. Ini orang Ibrani ya. Iya, sekarang kita lihat kamu kan pakai Koren. Ya, nih teman-teman, kemarin dia bilang dia pakai Koren. Dia tidak mengganti nama Bapak. Kalau kamu mengganti nama Bapak dengan Hashem, maka iblis Satan lah Bapakmu sebagai pendusta. Nih kita lihat ya. Nih, itu nggak ada nikutnya. Nih, Koren Tanak nggak ada nikutnya. Tuh. Iya. Tuh, nggak ada nikutnya. Ini sama kayak kamu bilang, kamu pakai Koren. 35. Ini dengar jadi udah ada 2 ya guys. Kalau Arab gundul kali ya. Ayat 35 dibaca langsung oleh orang Yahudi. Nanti di bawah teman-teman. Data saya data yang valid, yaitu fisik kitab dari 2 versi ya. Yang satu versi Koren, yang satu versi Stone Edition. Dua-duanya ketika merujuk kepada nama Hashem, pencipta langit dan bumi itu tidak memakai nikut huruf hidup sehingga tidak bisa dibaca sebagai Yahweh karena harus ada huruf W-nya. Ya. Gitu. Janganlah menyesatkan banyak orang ya. Jangan menyesatkan banyak orang. Oh, justru kamu yang menyesatkan orang karena kamu mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia itu sesat. Kalau kamu nggak mau mengatakan, kalau kamu nggak mau dikatain sesat, jangan mengatakan sesat. Bangsa Israel yang terhilang. Iya, kamu kan mengatain orang sesat. Saya balikin lagi, kesesatanmu ialah mengatakan Tuhan menjadi manusia. Sesat. Sesat itu. Lanjut. Jadi dia nggak bisa membuktikan secara data ya guys.
data yang otentik dari dibaca kitabnya nggak nih, bisa. jangan berbohong. Yahweh dabar ya. ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. ותלד שרה אשת אדוני בן לאדוני. Ini Yahudi asli, bukan KW. Iya, itu Yang Kristen diurapi Spilis. oleh ruah Yahweh Elohim. Iya, itu Kristen Spilis. No, jangan Iya. seenakmu menuduh orang. Loh jangan kamu, kamu jangan mengenak seenaknya kamu mau nuduh orang juga dong. Kamu kan mengatakan Yahudi KW. Aku juga berhak Ya, mengatakan kamu kau kan memang Kristen Spilis. kamu kan memang di Indonesia, dari mana datangnya? Ya kamu kan emang Kristen Spilis. Gitu loh. Kamu dari mana datangnya ngaku-ngaku datang pengajaran rabi-rabi juga yang kamu ikuti? Loh, Rabi saya ya nggak apa-apa, Rabi Rabi Tovia saya Singer. Yeshua. Lah, kamu muridnya siapa? Rabi saya Yeshua Hamasya. Ya, semua juga Ya, muridnya Yesus. Rabi Orang kamu Kristen, manusia biasa orang yang Kristen mati. semua Rabi muridnya saya Yesus. Emang bangkit lu dari doang yang muridnya kematian. Yesus. Semua orang Kristen muridnya Tidak. Yesus. Emang lu doang. Lu Kristen mana? Kristen juga nggak diakuin lu, versi lu. Lu Versi Kristen lu. kagak, Yahudi kagak. Dari mana lu tuh abu-abu, amfibi. Kok abu-abu? Kok abu-abu? Lu amfibi. Ini yang Lu abu-abu. sama Kristen, Ya, Kristen tadi nggak karena nyambung. Daniel 9, Lu sama Kristen Daniel nggak nyambung. 9 Sama berkata Yahudi lu bahwa nggak nyambung. bahwa segala sesuatu, Daniel 9, segala sesuatu itu pengetahuan itu berjalan, berkembang. Demikian juga di dalam kebenaran. Iya, kebenaran siapa? Kebenaran Injil. Injil mana ada yang benar? Siapa bilang? Ya nggak ada yang benar. Kristen, Kita lihat. kamu jangan bilang nggak ada yang benar. Kitab Oke. sucinya masih ditulis dalam bahasa Ibrani. Oh salah, Yunani dong. Itu katamu. Itu katamu. Injil itu, Talmidim Injil itu. Yeshua, 12 Talmidim Yeshua itu orang Ibrani. Tidak mungkin Injil itu dapat ditulis firman, dalam tulis bahasa firman dalam Yunani. Yunani. Nama teksnya Septuaginta. Gimana belajarnya? Septuaginta itu yang lebih duluan. Salah. Justru yang lebih tua lagi Aramaik bukan Ibrani. Berarti Bill, tulisan Hebrew itu ada gundul lah ya, betul ya? Tanpa Jadi- nikut. Mungkin kalau di Betul. Arab itu Arab gundul, tanpa nikut juga, tanpa ada harokat, Nah. betul ya? Di Betul, Israel betul. Iya, juga oke, semua oke. huruf gundul bisa dibaca, nama produk segala macam. Jadi pakai huruf gundul. betul itu. Jadi Masoret Jadi itu. jangan bohong. Yang lu yang bohong. Kamu Anak-anak tadi bohong. gua Yud kamu baca Hashem. lah, lu baca Yahweh dari mana? Kamu Tadi udah baca Shalom. tadi Urusan udah gua nama buka Bapak kamu data nggak bisa baca. lewat buku kitab Ibrani 2 versi Ibrani tidak ada itu bisa dibaca Yahweh. Itu kenyataan. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Tapi Ya, nggak bisa. Tapi itu sih. Tapi ini namanya keyakinan ya, namanya keyakinan. Ya, keyakinan lu dari mana? Kembali lagi. Keyakinan lu kembali dari ke mana? Masing-masing lagi. Silakan Anda dengan kekerasan hatimu, bahkan Israel Kembali, asli Anda yang sendiri, berkeras hati, yang Tuhan belum- bukanlah yang belum manusia. mau Kenapa Anda mendeklarasikan menuhankan manusia, nama memanusiakan Elohim? Tuhan? Ya, mereka belum mau Nggak mendeklarasikan. boleh. Lihat Tidak tuayannya. boleh menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan, nggak boleh. Yeshua No bukan is manusia, El dia Mekazef, beneha Tuhan Elohim. bukan manusia. Dia Kenapa engkau adalah merubah Ataf Tuhan Masya menjadi bin manusia? Elohim Kain. Oke, sekarang Tuhanmu Yesus Ya. atau bukan? Ini Yesus apa? setan-setan harus dulu. Tuhanmu Yesus atau yang kau sebut Yahweh? Silakan. Jawab. Tuhanmu Yesus atau yang kau sebut Yahweh? Pada zaman Abraham dia adalah Bapa Yahweh, Beshem, Ya. Yeshua, Hamasya, Beruah, Oke. Hakodes. Iya, iya. Berarti di zaman satu pribadi. Iya, pertanyaan saya enggak itu. Pertanyaan saya Tuhanmu Yesus atau Yahweh? Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Anda. Itu Anda berarti tidak teguh iman. Iman Anda tidak kuat terhadap Yahweh. Bang Bil, Kenapa? Bang Bil. Nah, Bang Bil, Tuhannya numpang-numpang. Kalau di perjanjian lama, Tuhannya numpang-numpang Yahweh. Kalau di Indonesia, Tuhannya numpang-numpang Allah. Saya Jadi cuma kasihan numpang-numpang. aja melihat Anda berbicara seperti itu ya, bilang Tuhan numpang-numpang. Wah, Anda itu jangan sampai Anda menghujat saya tidak masalah. Tapi kalau Anda sampai menghujat kebenaran,
Anda bertanggung jawab dengan hidupmu. Enggak, kebenaran yang mana? Itu saja. Karena kan Emet setiap ya. daerah, Emet. setiap Kamu daerah bertanggung ketika jawab di terhadap Bali, hidupmu dan ketika di Bali keturunanmu. Tuhannya Hati-hati. berubah jadi sang yang widiwase. Gimana itu Oh, terjemahannya? tidak ada Tuhan saya berubah. Tuhan Loh, saya Echad. buka kitab, Tuhan buka saya satu. Adriansa, buka Ya. kitab. Zaman Bali. zamannya Abraham percaya Yod He Waw He, Anoki Yahweh WNB Beledai Mosia. Iya, Zaman itu zaman sayang. Nabi Nabi Dengerin saya. sayangku, Kemudian dengerin sayangku. Bapak Yahweh Iya, itu iya, turun iya. bereinkarnasi menjadi Begini sayang, manusia. Dia adalah jadi Yeshua pertanyaan HaMashiach. saya, Oke? Tuhanmu Jadi Yesus atau undanglah Yahweh? engkau, hai pembuat keonaran dan kejahatan dan ya ketawa aja lu sekarang. Iya, Tuhanmu Awas, ya, nanti nangis. kamu aja nggak bisa jawab Tuhanmu Yahweh atau Yesus. Kamu ragu-ragu, tidak teguh imanmu kepada Saya memanggil Yahweh. gini ya. Nah, Saya memanggil namanya sebagai juru selamatnya sebagai manusia adalah Yeshua. Iya, jadi Yeshua, Tuhanmu Yesus atau ya. Yahweh? No, Yeshua atau coba Yahweh? kamu berani nggak bilang Yeshua? Iya, Tuhanmu Yeshua atau Kamu berani Yahweh? bilang Yeshua? Itu Tuhanmu Yeshua atau Yahweh? Sebut pilih. Iya, Tuhanmu. Pertanyaan saya ialah Sebut jawab. pilih. Kenapa kamu tidak berani? Tadi saya sebut tadi saya sudah sebut 2 kali. Tuhanmu Kenapa kamu Yeshua. tidak berani bilang Yeshua? Yahweh. kupingmu aja yang dublek, kupingmu kopon. Wong Bang Billy tadi udah nyebut gitu loh. Diam aja, jangan buat bahasa negatif ya. Saya tidak tahu nama Anda. Iya. Silakan naik Coba di besarin denger Anda. gini Bu dengerin Saya nggak dulu. Silakan berdebat Bang dengan Billy. pengecut. Silakan Bang Billy pertanyaannya. Iya, tadi kan Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya. Sekali lagi saya tanya, kalau tidak mau jawab juga nggak apa-apa. Tuhanmu Yeshua atau Yahweh? Silakan. Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi jadi Tuhannya Diborong semua. Iya. Tawalah engkau sekarang, pada akhirnya kau akan menangis. Loh, Yeshua nggak pernah nyumpain orang hidupnya, cuman pengikutnya aja seperti Ada, kamu kamu baca nyumpain aja di orang. dalam kitab Matius 7. Ya. Iya, memang Yesus kan suruh membunuh orang. Kamu tahu nggak? Yesus suruh membunuh orang. Di Ada mana loh, Yesus suruh. Di mana Wah, Injil belum Barnabas? tahu nih. Belum enggak. tahu ini. Di Habesora, Yeshua tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang. Kalau ada Yeshua gimana? Kalau ada kau masuk Islam ya? Kasih, Kalau ada kau dan masuk Islam. pengampunan. Kalau ada Yesus suruh bunuh orang, kau masuk Islam ya? Yeshua mengajarkan Yeshua Bukan. mengajarkan untuk mengampuni dan mengampuni. Ya, Ada di sedangkan dalam ahli kitab dan ahli Torah itu bisa membunuh. Yeshua itu adalah ajang provokasi ahli Torah dan ahli kitab, Bung. Oke, kita Ya, lihat Yesus dan suruh membunuh bekerjasama ya. dengan tentara Romawi. Oh, itu Iya, jahat. kita lihat Ya, bagaimana itu Yesus suruh kejahatan. membunuh. Lihat, kita lihat. Ya, jangan sepenggal-sepenggal ayatnya ya. Karena Yeshua juga berumpama. Ya, dibaca dari kejadian sampai Wahyu Bang Billy. Baca. Nah, kita perjanjian baru aja. Ya, waktu dia suruh kalau bawalah mereka ke sini, kalau mereka tidak mau mengikuti aku, bunuhlah mereka. Mana Gitu. Tunggu ayatnya? benar. Tunggu. Yeshua mengajarkan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan uwekol levavka, uwekol meodeka, uwekol nafseka, dan kasihilah sesama manusia. Tidak pernah Adon Yeshua mengajarkan membunuh. Mungkin para ahli kitab iya. Mana datanya? Oh, lagi dicari. Bang Billy, kalau dalam perjanjian baru itu nggak ada itu Bang Billy. Iya, ini perjanjian baru. Mana ada Yesus perjanjian lama? Yesus nggak pernah ada di perjanjian lama. Iya, kalau Bang Billy itu cari sampai Bang Kota itu nggak ketemu itu Bang Billy, nggak ada itu dalam perjanjian baru. Sekali ya maksudnya. Yang kami bingung gini, Bang Bil. Ini kan Ibu Cayim juga Kristen, Bro Adi Kristen. Tetapi dari nama Tuhannya saja sudah berbeda. Ini Iya, sebenarnya beda nama Tuhan, beda Isa. Itu sudah Enggak gini. Di perjanjian lama, Oh, di mungkin perjanjian ini. lama, di perjanjian lama namanya
Yahweh. Di perjanjian baru namanya Yesus. Yeshua. Kemudian ya Yesua. Kemudian di original teks kitab mereka namanya Isu. Ada lagi namanya Kalau Theos. ngomong pakai data, gimana original teksnya itu? Oke, nih saya tunjukin. Saya Bentar, tunjukin. itu Bill. Waduh, ini bahaya nih kalau ahli-ahli Taurat orang-orang Parisi dalam bahasa Yunani ini. Adrian saya jagonya, Bang. Bill. Dia nggak ngerti. Ahli kitab, ahli Torah, Bill. bahaya memang. Bill di Lukas 19:27 kali itu, Bill. Iya. Lukas sangat berapa? berbahaya. Coba bukakan Adrian, Lukas bukakan. 19:27. Iya, Dia tadi kan tanya di mana tertulis isu gitu kan. Nah. Dalam teks Ibrani ya. Loh kok Ibrani? Kitabmu itu bahasa apa? Bahasa Yunani kitabmu. Yunani. Oh enggak, saya. Loh, sejarah abad keempat, dan abad kelima itu. Coba kau baca ini. 13. Coba kau baca ini. Coba kau baca ini. Ini apa bacanya? Kau aja baca. Gak usah nyuruh-nyuruh orang. Kau baca. Lo kau nggak bisa Kau berarti? baca, Kau nggak bisa? Kau baca. Ya kau nggak bisa berarti? Iya, kita sepakat dulu. Saya akan baca ketika kau sudah ngomong nggak bisa. Nah, Sepakat? memang saya tidak Yunani. Saya tidak tahu bahasa Yunani. Iya, berarti nggak bisa kan? Ya nggak bisa diem. Kalau nggak bisa diem ya. Nanti Nih kalau kita bacakan. saya tunjukin kamu Arche. tulisan Ibrani, kau tak bisa baca. Iya, sabar. Nah, Loh, saya nggak penting sama itu. Ibrani itu bukan kitabmu. siapa bilang? Bukan kitabmu itu. Itu kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Ya iya, Tuhan saya. Makanya saya hanya mempelajari. Dengerin dulu gantian. Gantian ngomongnya gantian. Ngomongnya gantian. Pakai toa aja, pakai Gantian toa dong kalau ngomongnya. dia mah. Pakai Iya, toa. ngomongnya gantian. Makanya nggak perlu. Saya pakai iya, Roh Kudus, sabar. kawan Anda Gantian semua ngomongnya pada ya kan. Budusnya Sabar ya. nggak Ya mempan. kita buka di sini. Arche to Evangelio Isu Kristu. Nih mampus. Apa bacanya? Ayo. Ayo. Baca aja kamu, baca aja, terangkan apa. Ya udah saya baca barusan Isu Kristu. Itu kan Yunani. Lah ya memang Yunani Ya kuclu. sudah, Elohimku, Tuhanku bukan dari Yunani. Lo lah ini original teks kitabmu. Enggak, gini Original. Adriansa. Nih, Adriansa, kita buka. Adriansa, Ya, gimana, Bang? diberikan dulu kisi-kisi sejarahnya. Kapan itu ditulis dan ya. Kapan Nih, ya. disusun? Bang Buya, Oke, kita saya permisi bacakan dulu ya. Bang Buya. Buya besarkan What is saya. Codex Sinaiticus? Diem dulu. What is Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Tuh. Apa ini? Christian New Testament ini apa artinya? Perjanjian baru. Nah, perjanjian baru. Apa artinya the earliest? Hoi. Terangkan aja yang kau tahu. Mak. Iya, di earliest apa artinya? Apa artinya di earliest itu apa artinya? Terserahmu apa artinya. Terserahmu. Diem. Terserah enggak? Awal Ibu. Lanjut. Ya ini paling awal Bu. Ini paling awal nih ya. Di mana buktinya Ini dia paling adalah awal? kodeks tertua yang kamu punya. Ini tulisannya nih loh. Enggak lah. Sejak Ini sejak apa zaman ini? Di Abraham, Ilyas ini apa tulisan artinya? Ibrani sudah ada. Ngapain kau capek kali belajar itu? Sejak zaman Abraham. Ini tulisan New Ibrani sudah Testament. ada. Ini New Testament. Ini New Testament. Iya. New Testament. Abad Bukan 3 Old Masehi Testament, Yesua kucluk. berbicara dalam bahasa Ibrani. Sebelum 3 Masehi, ya, Yesua. Di mana tertulis? Yosef Di mana berbicara dalam manuskripnya? bahasa Di mana Ibrani. manuskripnya? Oke, saya tanya sekarang. Di mana Manuskrip itu aja juga buatan manuskripnya pada abad manusia. ketiga bahasa Ibrani? Mana manuskripnya? Lah ya memang manusia. Manusia Emang ada yang buatan bukan manusia? Lain pengertian Emang ada dari yang buatan bukan manusia? sendiri dengan buatan manusia. Loh enggak, ini yang nulis siapa? Siapa yang nulis? Kau yang nulis? Loh, kok nggak ngerti?
Emang orang Islam yang nulis? Pasti informasi manusia. Ya. Lah iya. Anda Iya yang- ini iya, Markus ini kitabnya siapa? Ini loh Markus 1. Ini kitabnya siapa? Markus 1 itu ditulis oleh Markus, muridnya Yesus. Nah, ini oke, Dia adalah Markus. seorang Ibrani. Ini apa Dia bacanya? menuliskan itu Bacanya apa di sini? bahasa Ibrani. Oke. Tapi skrip aslinya hilang terbakar dan kemudian Lah, ini apa? diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Weh, Ya, mana buktinya? makanya gini ya, Mana makanya buktinya? saya itu Mana hadir buktinya di bahwasanya TikTok. skrip Ya, ini pertama dengar. ditulis dalam bahasa Ibrani? Mana buktinya? Ya. Mana buktinya? Jadi ini ya, ini nubuatan Enggak, mana inilah. buktinya? Nubuatan ini yang jadi jawaban. Loh, kok nangis? Ini nih Lu Zakaria kok terjemahan? 9 ayat yang ke-13. Lu kok Bang, terjemahan? Jangkrik Bang terjemahan. Adrian, Bang Adrian sah. Iya, Bang iya. Adrian, sah. Zakaria 9 saya ayat mau pergi 13. dulu nih sebentar, sekali aja deh, sekali. Coba dibukakan, dibesarkan. Tadi kan ada pembuktiannya, anak saya udah suruh-suruh nih. Bisa dibesarkan? Ya, silakan. Silakan. Ini Besarkan, Bang Billy Bos. daripada Besarkan Jevanya. Bang Billy. Tadi ada pertanyaan di mana Yesus suruh membunuh sama manusia. Nah, kita lihat. Ini tulisannya merah ya. Kalau tulisannya merah, itu perkataan siapa, guys? Terus. Perkataan Yesus. Ya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku, musuhnya Yesus ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ih, serem, Cok. Bacanya Kejam sekali. Bini bacanya dari mana itu? Enggak, itu enggak, itu pasti salah terjemahan. Itu pasti diedit sama Bang Billy itu. Enggak boleh Bang Billy. Enggak boleh diedit. Enggak boleh Ada diedit. tuh dalam Enggak terjemahan boleh. linear translation nggak ada. Nggak percaya saya Billy, nggak percaya itu mas. Nih, Lukas Kamu 19:27. banget nih, Yans. Kamu denger nih, Yans. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, kenapa yang Astagfirullahaladzim. Billy, Astagfirullahaladzim. Ya, itu perumpamaan Yesus. Perumpamaan, Bil. Inilah kalau nggak ada ruah Yahweh Elohim dalam hidup Itu tentang bunuh pengambilan uang. Itu perumpamaan. Ya, aku dukung kok, Kak. Itu Ya. pasti metafora itu, alegoris itu. Lanjut. Itu perumpamaan. Udah, tenang. Tenang kakakku, itu Bang Billy buka PDF itu, jangan percaya. PDF. Iya, itu diedit sama Bang Billy itu. Diedit itu, pasti diedit. Cuil-cuil ayat Diedit gitu loh, yang itu. nggak sesuai. Enggak, itu diedit itu. Iya, diedit itu PDF. Iya, betul. Bang Billy itu mencuil-cuil kayak Diedit itu pasti sama Bang Billy. Wah, kacau Bang Billy. Aduh. Lagian itu kan Lukas. Lukas Itu kan tentang katanya penggunaan uang, lihat ya. Itu tentang penggunaan uang ketika mereka sedang mendengarkan hal ini untuk mendambakan menceritakan perumpamaan. You see? Perumpamaan itu. Perumpamaan. Iya. Iya. Jangan Anda jangan terlalu jahat kita ini loh. Aduh. Iya, betul. Kejahatan penerjemahan kitab ini loh yang paling Jangan paling ini ngeri itu, paling ngeri. jahat gitu loh. Iya. PDF itu Betul. PDF. Ya, itu perumpamaan. Ya, metafora Jangan Anda itu. menyesatkan Billy, orang. ngapain lu Yeshua pakai PDF, sedang Bil? berumpama. Ya, dia Alegori. sedang berumpamakan. Ada seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh untuk menerima kerajaan bagi dirinya dan kembali. Setelah memanggil 10 hambanya. Jadi ini kita semua ini punya talenta ya. Kita punya talenta. Betul. Iya. Betul. Ada yang dikasih 10 talenta, ada yang dikasih 5 Pokoknya, talenta. Untuk motong bawang itu ya, talenta. Kakak, Talenta itu tuh untuk motong pokoknya bawang. yang dibaca Bang Billy tadi itu adalah kutipan dari majalah Aneka Yes. Udah jangan tenang aja PDF. Ya janganlah, ini kan kebenaran. Saya kan kalau nggak nyampaikan Anda semua kebenaran, saya juga salah di hadapan pemilik semesta ini. Ya, jadi kita ini dipercaya Kak Yeshua itu sedang mengajarkan bagi kita tentang uang, ya.
Ada orang yang dipercayakan 271 triliun, ada yang cuma dipercayakan 1 miliar, ada yang dipercayakan cuma 1 juta. Nah, bagaimana cara seseorang ini untuk mengelola? Ya, untuk mengelola. Ternyata apa? Yang 1 mina, yang cuma dikasih 1 talenta, ya, yang satu mina bisa menghasilkan 5 talenta. Artinya kita bisa memultiplikasikan kemampuan yang Anda miliki. Ya, untuk apa? Dan kemudian apa? Apa bedanya talenan? Kalau talenan apa? Talenta. Untuk potong bawang. Talenta, ya. Oh, talenan potong bawang. Ini talenta Ustadz, bukan talenan. Ya. Jadi pengajaran Yeshua ini adalah pengajaran motivasi terbaik yang pernah ada di dunia. Ya. Bahkan motivator itu memakai pengajaran daripada Yeshua. Betul motivasi seperti Teguh siapa namanya tuh? Teguh siapa tuh? Mario Teguh. Mario Teguh, betul motivator, betul. Setuju motivator. Iya, jadi dia bilang pengajarannya Yesus, pengajarannya Yesus adalah yang 1 talenta punya banyak alasan. Pengajarannya pengajarannya Yesus bagus. Anda aja yang membengkokkan. Iya. Galatia. Di mananya Traktor. Sini saya kasih tahu ya. Saya kasih data Bu ya. Iya, karburator. Jangan kayak Billy tadi ya, kosong ya, bopong ya. Jangan kayak dia tadi ngasih data. Oh, dia akan perumpamaan. Hati-hati. Iya, maksudnya gimana tuh kalau menolak dia sebagai raja? Ya, 1 iota pun dari firman Tuhan ini tidak boleh diselewengkan. 1 iota. Saya herannya yang Billy punya tuh kok bisa cetak merah, bisa dia edit jadi cetak merah. Hebat kali Billy itu. Bisa dia edit cetak merah, nggak ngerti saya macam mana dia. Kira-kira dia mau bengkokkan gimana ini ibu ini ya? Dia kasih talenan apa talenta? Coba kita lihat dia. Korek telinganya Bu. Dari tadi saya bilang talenta ya, talenta. Talenta ya. Oh, Ustaz bilang talenta. Pakai headset Bu ya, pakai headset. Nih Bun. Ini coba jelaskan ini ya. Coba jelaskan ini. Enggak usah kita bahas talenan. Tunggu dulu Bunda Rahma, biar selesai dulu Bunda, poinnya Bunda. Biar selesai sama Bang Billy. Ya, lanjut dulu aja. Aku ikut soalnya nih. Pokoknya poinnya tadi Billy ya. Tidak ada 1 iota pun yang berlalu. Nyatanya teks aslinya bukan bahasa Ibrani, Yunani, nggak cocok tuh. Kalau Yud kan bahasa Ibrani. Kok Anda bicara teks asli sih? Jelas-jelas yang asli Yeshua Perjanjian itu baru Ibrani. Itu teksnya bukan bahasa Ibrani. Aduh, teks Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Katamu kok percaya Elohim? Sekarang jam 7:02 kita kejebak macet. Jadi udah sunset nih, semoga masih bisa keburu sebelum gelap ya. Lanjut Bang Bill, lanjut Bang Bill. Jadi itu perumpamaannya gimana? Kalau orang nggak mau menerima dia sebagai raja, kok disuruh dibunuh? Gimana coba? Itu coba bukan itu konteksnya. Yang tadi kan punya 1 talenta. Dengar Billy, berikan sabar dulu napa? Belum juga gua ngomong. Ntar gua diem kok. Jadi gini, situ kan perumpamaan. Nah, dalam perumpamaan itu dikatakan barang siapa yang tidak menerima aku sebagai raja, bunuhlah dia di hadapanku. Bawa kemari. Nah, itu gimana perumpamaan itu dinalarkan supaya kita bisa paham? Coba. Kalau menolak dia sebagai raja dibunuh gimana tuh? Maksa gitu. Lanjut. Lukas itu. Iyalah, Yesus itu kan King of King. Ada tatonya di paha. Dengar ya. Karena orang yang dikasih 1 talenta tadi, ini ibaratnya gini, udah miskin, nggak mau berusaha. Malah ngedumel. Miskin, bersungut-sungut, nggak berusaha. Sebab aku takut kepadamu. Kok lari ke sini penjelasannya, Bang Billy? Dengar dulu, Bunda. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuhlah. Suruh bunuh, Bun. Kejam. Bunuh. Diam dulu, Bunda. Bukan Yesus. Saya nggak yakin itu Yesus. Ya silakan Pak Bu Pendeta, silakan. Jelaskan saya mohon aja. Maaf, saya nggak yakin itu Yesus. Siapapun boleh bilang apapun, tapi tidak mungkin Yesus suruh bunuh, dia ajaran kasih. Amin. Itu kan teksnya merah, udah saya edit jadi merah. Iya, Billy yang pandai-pandian itu edit jadi merah, nggak usah lah Billy. Memang dia orang offset kali, orang offset dia. Semua Bible dia cetak merah itu. Jadi orang yang 1 mina itu, sebab aku yang dipercayakan 1 talenta tadi, dia malah bilang gini, aku takut kepadamu karena engkau adalah seorang yang keras kepala.
Ini dia bilang nih, seorang keras kepala yang mengambil apa yang tidak engkau taruh dan menuai apa yang tidak engkau tabur. Dia udah dipercaya nih 1 talenta. Bukan dikembangin, malah ngedumel, malah menyerang. Iya, harusnya nggak bilang boleh. keras kepala. Lalu apa katanya? Namun dia berkata, hai hamba yang jahat, atas dasar ucapan mulutmu, aku akan menghukum engkau. Ya, itu ada tertulis kan? Dengan ucapan. Siapa itu? Yang menghukum siapa? Ini kan perumpamaan raja tadi. Ya. Iya, Aku rajanya akan siapa? menghukum engkau. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah seorang yang keras, yang mengambil apa yang tidak aku taruh dan yang menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa engkau tidak menyerahkan uangku ke atas meja perputaran uang? Oke, bagi Anda mungkin Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ini soal kolektor, lanjut. Diam dulu. Tidak menjudi, berjudi. Enggak, saya bela Yesus. Saya nggak mau Yesus dibilang membunuh, nggak mau. Ya, amin. Ya, lalu mengapa engkau ini tentang kita semua yang dipercayakan, ya, baik uang, baik talenta, kemampuan, tapi kita tidak mempergunakannya itu untuk kemuliaannya, ya, supaya setelah aku datang aku dapat menariknya bersama bunganya. Ini juga mengajarkan kita, ya, Anda yang mungkin ada di dunia usaha, punya Tolong jangan fitnah ya, berarti Yesus rentenir. Tidak. Kalau baca tidak kitab rentenir. jangan gitu ya. Tidak Yesus itu rentenir. Isa alaihissalam, jangan dihina. Dia berarti rentenir, minta bunga. Tidak. Ini ajarannya Pak Muhammad, Oh, bukan. ajaran. Oh ya, lanjut. Ini perumpamaan, tahu nggak perumpamaan? Aduh Tuhan. Ya. Ini perumpamaan gitu. Oh, ini umpama-umpama aja. Ya, dia Umpama tidak ini bilang. kitab suci Kemudian gitu. bagaimana Umpamanya ini aku kitab dapat suci berkata kepada setiap orang yang mempunyai akan diberikan, tetapi orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan diambil daripadanya. Ini konsekuensinya terjadi. Dan saya melihat selama dalam pelayanan saya melihat orang-orang begini nih, ya, yang sudah mempunyai tetapi tidak mau menabur, tidak mau berbagi, lalu apa yang terjadi? Daripadanya diambil. Ini pengajaran. Ini Bible versi apa ya, beda. Ini pengajaran. Baca lanjut. Namun ini mereka yang interlinear membenci translation. aku itu. Jadi sama. Kalau Anda punya uang, Anda punya anak, Interlinear. Anda punya orang tua mungkin memiliki Anda, tapi Anda tidak membawa mereka, tidak mendidik, tidak melatih. Itu lanjut Bun, yang kuning, baca tuh yang kuning, lanjut. Tidak melatihnya, maka apa yang terjadi? Atau Anda punya uang yang banyak, tapi Anda tidak tahu bagaimana mempergunakannya, maka lama-lama itu akan diambil. Kekayaan Anda akan disita oleh semesta ini. Oh, perpuluhan ya, kalau nggak bayar jadi tagih. Dengar makanya. Namun, Benar ya, baca dulu. persepuluhan maaser itu kami Baca dulu itu Bun, baca dulu. dengar dulu Bu, dengar kau diam dulu biar saya jelasin. Jangan ngoceh-ngoceh. Persepuluhan itu haknya janda. Oh, ini bukan gereja, ini bukan gereja. Ngomongnya terus dari tadi, tinggal kau baca itu. Adalah haknya Kami bukan jemaatmu, Bu, kami bukan jemaatmu. Udah jelasin itu yang kuning. Kau tadi menyinggung Kau persepuluhan. ceramah, kau khotbah di gerejamu. Kami bukan orang-orang Kristen, Bun. Itu baca. Namun mereka yang membenci aku itu, yang tidak menginginkan akan memerintah mereka, bawalah ke sini dan bunuhlah. Aku tengahin udah aku Gitu. tengahin. Bunuhlah. Namun mereka Gini, yang aku tengahin. aku tengahin, Ntar ya. Mereka bawalah ke sini dan bunuhlah di hadapan. Nah tuh, yang ngomong siapa itu? Suruh bunuh loh. Serem. Yang ngomong siapa? Ini kalau di pemerintahan di Indonesia ini bisa langsung dikenai hukum. Bahas pidana. dulu itu, kenapa kabur? Hei, yang kuning, pas. Hei, yang bunuhlah. Ya, ke bawah lah, naik, di atas, yang di atas, kau kabur dari situ, Oh, dasar. Takut kali dia baca itu, bunuhlah. Aduh, licik. Bunda licik. Anda akan dipertanggungjawabkan hidupnya di muka bumi ini. Aduh, licik seperti ular. Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka siap-siap juga Anda akan Macam-macam dibunuh. pertanggungan.
Kau Yes. sendiri Ya, udah, malu gini, baca Bunda kan? Rama. Kau sendiri malu baca, udah dikasih Ya, ya, kesempatan. gini. Malu kau baca, kau bunuhlah, Gini, bunuhlah di gini. situ. Tidak mungkin. Nah, ini Orang bodoh tidak perlu Lanjut dikasih Bunda, lanjut Bunda. kenapa dia ya? Lanjut, Bunda, Ngeri lanjut, kali itu ya, disuruh bunuh lah. Bagi yang tidak setuju aku Bunda Rama. menjadi rajanya, Bunda bunuh lah. Rama. Wow, mana ajaran Bunda kasih? Rama, Bunda Rama. Aduh, Tidak ikuti Bunda Rama. Tadi di Ya. Rama. satu Mina itu dia malah memberontak kan? Malah dia memaki-maki Ya, udah, rajanya. Itu Aduh, Udah, kakak, yang tenang, warna tenang, kuning tenang, tadi tenang. dilewatkan. Aduh, Ya wajar semesta ini membunuhnya. Tenang. Bukan Ya Yesua udah, yang ganti bunuh. Bunda Rama, ya. ganti Bunda Rama. Iya, udah, biar Bunda Rama mempresentasikan yang tulisan kuning tadi. Nanti ada Lanjut lagi Bunda di Rama, kitab presentasikan. Wahyu. Nanti ada lagi di kitab Wahyu, guys. Tunggu dulu. ada Ini suruh udah bunuh. clear belum sama? Tunggu dulu dong. Aku tadi kan Satu-satu, izin please. nge-record. Aku tadi kan izin nge-record Bang Billy sama Bunda siapa ini Camili nih ya, Cayim ini. Diselesaikan dulu. Kalau udah selesai baru nanti gitu loh. Silakan Bang Bill, diselesaikan dulu Bang Bill. Iya betul. Udah, itu Iya, aja dulu. oke. Dulu. Tadi kan tidak pernah. Jadi gini, ada aliran yang mengatakan bahwa Hashem itu adalah iblis ya, karena disuruh membunuh. Nah, saya bisa pernah bilang sama orang itu, Yesus juga pernah suruh bunuh, salah satunya di kitab ini dan kitab Wahyu. Kita lihat nanti pedang keluar dari mulut Yesus akan membunuh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kitab Wahyu, saya kasih ayatnya nih. Jadi lanjut dulu dah. Pokoknya Tulisannya di bawah mulai jahat ya, pendeta penipu, boxer. Apa Anda yang saya tipu? ya, Udah, fokus di atas. Fokus di atas. Enggak, saya harus Kalau di bawah melemparkan itu- nubuatan. Saya kalau di dikasih bawah kuasa itu- kan. Setiap tulisan. Enggak ada kuasa, Saya enggak pun ada kuasa. dimaki-maki. Udah fokus di atas, enggak ada kuasamu di sini. Udah fokus. Pasti ada. Jadi- Siapa bilang nggak ada? Enggak Enggak, ada. Coba makanya kau tadi- ngomong sekarang. Coba Tidak kau berkuasa nggak ngomong sekarang? Coba kau ngomong sekarang. Lebih berkuasa siapa di sini? Ayo coba. Kuasa host lah. Coba lebih berkuasa siapa? Ayo coba kau ngomong. Bisa nggak? Bisa nggak kau berkuasa? Bahkan kau mau kuasa apa? Bisa. Kasih paham. nah, Apa nama pendeta ini istrinya? licik ya, Kau licik mau ya, kuasa apa? licik. Kalau dia berkuasa gini, guys. Saudara-saudaraku, coba pandai-pandai Coba ngomong. jaga langganan. Saya peringatkan ya. Sekarang Kristen itu langka. Coba jaga langganan. Ya. Ya kalau dia licik gitu, Ustaz, ngapain kalau licik dipelihara? Dilempar aja ke got. Bukan langganan di Nggak usah gitu, Bun. Nggak boleh. Dilanjut Bang Billy, dilanjut. Semuanya Sekarang diam Billy please, dilanjut aja sampai gini, selesai guys. dulu, selesaikan dulu. Nih, Silakan. Khaim ya. Jadi baik Khaim, baik siapapun gitu ya. Ketika kita berdebat keras boleh, tapi menghina jangan. Kayak tadi saya dikatakan KW, nanti dikatain balik marah gitu. Jadi usahakan mulut perkataannya apa? Bin? usahakan mulut kita itu marah keras boleh, wah keras, tapi jangan menghina, bodoh, tolol, jangan. Iya. Jangan Ini kan boleh. tulisannya banyak jahat ini, pendeta penipu. Saya nggak tahu. Jangan apa dibalas dong, katanya pipi kanan pipi kiri, jangan gitu. Protekan. Nanti takutnya dia nih yang penipu. Kalau Israel dipotong pipi kanan, habis kau. Iya. Lanjut. Udah lanjut aja. Lanjut. Goyim, silakan Bang Billy lanjut sama Goyim. Silakan Goyim. Anda pun goyim, kau pun goyim. Loh, saya kan Islam. Gimana sih? Ya jelas lah saya Islam kok. Ya Anda Jelas juga lah. bahasa-bahasa sebut goyim, kafir. Emang saya Israel? Bukan. Aduh. Anda saya kan bukan jadi Israel bagian juga. Israel. Bukan turun Goyim dari sama Israel. kafir. Emang itu kamu berbeda loh. emang kamu orang Israel? Goyim Enggak, udah karena darah Yesua sama Masih saya kafir menjadi beda. Sebentar Ya, barusan. Goyim berarti. Sebentar Bill. Gua rasanya nggak enak. Barusan Goyim kok jadi kafir? Gimana sih Bu? Jangan nih. Karena Ya kan, kalau bangsa-bangsa dengerin. itu di hadapan Elohim itu Iya. memang kafir, Guys. goyim. Di Jangan mana? pernah mengatain seorang yang Kristen tapi belajar Judaism atau Mesianik dengan kata goyim, itu sangat menyakitkan karena mereka itu adalah Israel rohani. Jadi jangan kalian katakan goyim. Israel rohani, oke. Kalau Israel rohani, lanjutkan. Jangan ganggu kerohanian orang. Bang Billy sudah ada ini sama Pak Ibu Pendeta ya. Barusan udah bilang sayang Bang Billy. Silakan sayang. Aduh, assalam. Nah, caranya saya kan sebagai Yahudi, ketika saya marah, kesal dalam dunia debat, saya nggak mau mengatakan goblok, tolong, enggak.
gitu. Tapi kalau saya diserang tadi kan dibilang Yahudi KW ya, saya bilang tadi ya gitu. Jadi kalau orang Yahudi pipi kanan ditampar habis pala-palamu, bukan pipi doang, pala-pala sampai otak. Gitu. Ismil Khama, Israel Ismil Khama. Gitu, orang yang suka perang. Jadi kalau ditampar pipi kanan habis palamu. Lanjut. Oke. Agak tenang suasana ya, Bu. Saya cuma bilang ya, yang menulis pendeta penipu, ya. Iya. Nggak usah didengar, nggak usah dibahas. Jangan ada kata-kata, dengar kata Paulus, jangan ada kata-kata makian keluar daripada mulutmu, jangan. Karena penghakiman itu milik Yesus, tidak boleh. Dengar, tapi dia kasih otoritas kan, ya itu akan kembali kepada hidup Anda. Jangan dong, katanya tanpa kanan pipi kiri. Berkati saja dia. Berkati saja. Nggak boleh dong. Oh ya, kan ajaran Paulus. Lihat saja. No, kita bicara kuasa. Tapi kan? kata Paulus, kalau dengan dustaku, dia tadi berdusta itu nipu-nipu tadi, menyembunyikan yang kuning-kuning. Ya udah lanjut. Silakan dilanjut Bang Billy Yahudi dengan Goyim. Silakan. udah saya. Diludahi. Saya udah cukup sama Ibu sama Akhoti Khaim ya kan, sama Akhoti Khaim sudah selesai. Karena jangan pernah mengatakan orang Mesianik itu atau yang setengah Yahudi itu dan kata gue itu menyakitkan, karena mereka sekali lagi adalah Israel secara rohani. Ingat itu ya, jangan pernah. Mana ada. Berarti Goyim rohani. Ya lanjut, silakan Ibu Goyim rohani. Tapi perpuluhannya nggak rohani ya, perpuluhannya ya Bang Billy, perpuluhannya nggak rohani perpuluhannya. Kenapa kau bahas-bahas perpuluhan Bunda Rahma? Emang di dalam keyakinan? Karena perpuluhan itu Bang Billy tadi lo. Kan udah selesai Bang Billy, masih mau lanjut Bang Billy? Belum, satu lagi Wahyu. Belum. Satu lagi. Please. Jangan disentil dulu. Tadi kau bahas persepuluhan, terus zakat fitrahmu yang kau kasih ke masjid itu kemana? Wih, persepuluhan itu bangsa Lewi, para rabi, bukan pendeta. Emang orang kaya? Nyolong, nyontek bun. Nyontek. Enggak gini loh, kenapa orang Kristen, kenapa orang-orang gini izin ya. Kenapa orang-orang Kristen, kenapa orang-orang Kristen ini harus ngambil apa namanya anunya orang Yahudi, kenapa? Kok nggak kitabnya sendiri berdiri sendiri gitu, kenapa sih? Kok harus ada perjanjian lama, kenapa? Orang ini Lewi rohani loh, 5 perpuluhan Lewi rohani. Makanya, kalian nggak bisa begitu. Israel rohani, Yehuda ya rohani, Lewi rohani, nggak bisa kalian begitu. Namanya Israel rohani, semua suku-suku itu jadi satu. Perpuluhan rohani. Perpuluhannya jangan rohani dong. Perpuluhan nggak boleh rohani, itu nggak bisa rohani. Saya jelaskan mengenai perpuluhan ya. Nggak usah, udah jelas. Ya lanjut. Nggak usah kau jelaskan. Sebentar kau nipu lagi, bohong lagi. Allah. Nggak usah, udah jelas. Nggak usah. Bunda Rama kan tolong diam dulu. Jelaskan. Banyak kali itu Bunda Rama. Tadi kau nipu. Ngapain kita dengar kau khotbah? Suka nipu kau. Tadi kau lewat yang kuning-kuning itu. Pendeta kok curang. Kamu apa? Ya itu tadi buka itu pembunuhan, bunuhlah, buka itu, baca dengan suara jelas. Ayo. Anda punya data, ya karena kau menipu. Pendeta itu ya, pendeta itu sekolah tinggi STT, tujuannya mau nipu. Ya coba buka tadi, baca. Bunuhlah, perumpamaan. Jangan-jangan Tuhan perumpamaan. Khaim, sabar. Nih aku mau kasih tau sama Khaim. Welcome to the jungle. Ya, welcome to the jungle. Kamu kan selama ini di room kamu udah bagus, kamu di situ. Jangan masuk ke sini. Ini apa hutan. Oh, jangan gitu, Bil. Nggak boleh, Bil. Jangan, maksudnya welcome to the jungle. Ini kan kamu baru ketemu nih yang kayak gini nih model-modelnya. Enggak saya yang gini-gini mah kecil lah Bang. Jadi kamu tuh sebenarnya ilmunya di atas dia ilmunya. Iya, jadi kamu bagus tuh di room sendiri. Jangan naik ke sini, repot deh sini mah. Iya, nanti saya undang Abu Yastrong ke room saya. Boleh, saya pun boleh ke rumah Anda. Iya, nanti saya undang ke room saya. Saya juga boleh. Saya juga boleh, apalagi saya mau. Saya juga boleh. Kita bahas perumpamaannya. Iya.
Saya pikir saya Hatuha saya mau respect ya, hatuha. kasihlah sesama Kepala dengan kepala. Kepala berani nggak? Head to head. Kepala dengan kepala berani nggak? Kayak banteng. Kepala apa yang punya kepala kan cuma kau doang, Cok. Kepalamu 2, Cok. Jadi nggak ada itu goim rohani, itu nggak ada ya, nggak goim rohani. Siapa yang menjadi bagian daripada Yeshua, dia Yahudi rohani ada. Kalau Yahudi rohani ada. Jadi batang zaitun asli. Ya, dia belajar dari batang zaitun. Oke. Bunda saya sama Bang Billy lanjut. Bang Billy tadi di Wahyu berapa, Bang Billy? Udah, lanjut. Udah, aku nggak enak. Lanjut aja kalian. Tunggu. Aku sebelum aku mau tanya dulu dong. Bu, aku mau tanya dong. Saya jangan Ibu dilaga ini ya sama Billy ya. Enggak, iya. Enggak, ya. Ibu ini Kristennya ini oneness atau Trinitas, Bu? Enggak, saya ehad. Saya percaya Elohim itu ehad. Ahad Esa. Berarti bukan bertuhankan Yesus ya? Yeshua tetap Tuhan saya. Nah, harus dibilang jangan tanya ke situ, jangan tanya ke situ. Tunggu. Jadi jadi Yesus. Kamu jadi penuh, Tunggu dulu. Sabar, tenang dulu. Sabar Bunda, sabar. Nenekmu kiper. Sabar. Oi, sabar. Tenang dulu ya. Pak Abuya, saya turun dulu Pak Abuya. Thank you udah invite. Kabur. Nah, tuh kan. Anda tidak punya wewenang untuk memerintah saya. Loh, saya punya wewenang. Punya. Tidak, kau tidak punya kuasa. Coba kau diem. Ah, tuh, bisa kan diem kan? Nah, bilangin juga. Aku diem lagi. Diem dulu. Aku punya wewenang dibilangin kok, diem. Ya, saudari Khaim sebaiknya jangan masuk ke hutan belantara ini, banyak setannya. Kayaknya sih memang. Jadi lucu. Iya, biar gimana pun pasti berbeda Banyak di sini harimau Beda akan bapak, menerkam beda engkau bapak, kalau beda kau sini sahabat. nipu-nipu, Bun. Banyak Mereka harimau yang akan memakan engkau. Oh, nggak perlu. Jadi aku mau tanya ini dari tadi teman-teman. Aku mau tanya. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu, Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Coba Bu. Dia harus diizinkan mati di kayu salib. Iya, pertanyaan saya yang mati di tiang kayu salib itu, mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Enggak, pertanyaan saya simpel. Yang mati di tiang kayu salib. Iya, dia Tuhan. Oh, berarti Tuhan mati. Iya. Tuhan mati pada hari pertama dan hari kedua ya, betul ya? Oh, Mama Sebentar, hari 3 malam. Sebentar, Pada hari teman-teman. ketiga dia bangkit. Jangan lupa Oke, kau baca dia bangkit. berarti Dia pada hari bangkit dan pertama. dia naik ke Hasyamayim, dia El Elyon. Sabar dulu, tenang, Dia dengerin dulu. Dengerin dulu. Yeshua hidup, Yeshua ori. Dengerin dulu. Berarti Tuhan Anda telah mati pada hari pertama dan hari kedua, betul? Betul? Anda sendiri mengatakannya. Oke, pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda mati pada hari pertama dan hari kedua, siapakah yang jadi Tuhan pada hari pertama dan hari kedua? Siapa? Ini dah kalau otak sebesar kepala tangan, memahami ya kan ada sendiri yang bilang Elohim, ya jadi dia siapa? harus mati. Dia harus berada di Seol. Iya, pertanyaan saya, siapa yang jadi Tuhan? Dia masih tetap jadi Tuhan. Katanya mati. Dia menguasai semesta, multiverse dan universe. Enggak, tadi katanya mati. Makanya gini, otak ini cuma Kau yang bego. Tuhan kok mati. Kok bego. Pendeta kok bego. S3 otaknya masa sekepala. Belajar jauh-jauh bahasa Ibrani, giliran belajar jauh-jauh bahasa Ibrani, giliran ditanya tentang konsep ketuhanan, mencret. Memang kamu mencret, kamu yang mencret. Ya udah, sekarang jawab pertanyaan saya. Ya udah. Kalau memang saya yang mencret, sekarang jawab pertanyaan saya. Jawab. Pernah mengerti konsep ketuhanan. Iya, jawab. Iya, nanti urusan ngerti dan tidak ngerti, urusan ngerti dan tidak itu nanti. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda mati pada hari pertama dan hari kedua, pertanyaan saya, siapakah yang jadi Tuhan? Elohim itu adalah roh.
Dia memenuhi. Saya nggak tanya itu. Dia jadi Tuhan, selama-lamanya Oke. dia jadi Tuhan. Oke, berarti yang mati Elohim. Ayo. Meong. Meong. Berarti yang mati Elohim. Mampus. Betapa ini ya. Betapa kucluknya jawaban itu. Betapa kucluk jawabanmu. Katanya kan Tuhannya dibilang mati. Gimana Bang? Satu Elohim mati Timotius Bang Bil. Bun, 1 Wah, Timotius kacau nih, 6, Bang Bil. dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada tahu. 1 Timotius 6. Bentar, Rama. Sebentar Kang Yan, sebentar Kang Yan. Sebentar Jadi Kang Yan. pertanyaan yang Bang Hardi itu, Sebentar. pertanyaan Bang Hardi itu yang salah. Pertanyaan yang salah Bang Hardi. Ya, sebentar. Jadi yang mati pada hari pertama dan hari kedua itu Elohim, bukan Yesus. Sepakat dulu kita. Sepakat? Yesua sebagai tubuh jasmaninya, ya, Sebagai dalam tubuh jasmani. Pertanyaan saya, dia Yesus harus sebagai tubuh mengalami jasmaninya kematian, itu, tapi rohnya ya. bangkit, rohnya tidak Oke. mati. Oke, pertanyaan Ya, saya, dan Anda tanya Yesus siapa yang jadi sebagai Tuhan? Dia tetap jadi Tuhan. Iya. Saya sudah Pertanyaan menjawab. saya, Yesus sebagai tubuh nampak kali begomu. Yesua sebagai tubuh jasmaninya itu apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan sebagai jasmani? Tuhan karena dia bangkit dari kematiannya. Oke, Kau berarti jangan hanya bahas jasmaninya mati-matinya aja. Hei, berarti dia bangkit, jasmaninya dia Yesus, kuni ori. jasmaninya Yesus adalah Tuhan ya. Jasmani Yesus Tuhan ya. Betul? Jasmani Yesus Tuhan, betul? Mampus kau lagi. Ya, Adriansa bikin Adriansa kamu bikin tensi darah orang naik dia aja kamu nih. Enggak, jasmani Yesus kan tadi kan bilang dia Yesus sebagai jasmani. Pertanyaan saya, Yesus sebagai jasmani itu apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan yang jasmani itu? Jawab. Kan kelihatan begonya, saya udah jawab dari tadi. Iya, jawab aja, Tuhan. Dia tetap Tuhan. Oke, rohnya Tuhan bukan? Rohnya. Dia tetap Tuhan, dia ehad. Oke, pertanyaan saya, roh itu kelihatan nggak? Bisa dirasakan, bisa bermujizat. Enggak, saya enggak ngomong dirasakan, kelihatan nggak? Ya, Bisa kamu dilihat nggak? Oh, ditanya kok tanya balik itu loh. Ditanya itu dijawab gitu loh. Kelihatan nggak rohnya? Hah? Belajar jauh-jauh bahasa Ibrani, giliran tanya Tuhan nggak bisa jawab. Bego banget, roh mana bisa kelihatan. Oke, roh tidak kelihatan. Roh yang tidak kelihatan ini adalah Tuhan. Oke, betul. Sekarang saya tanya, jasmani yang Tuhan ini kelihatan nggak? Menurut kamu? Kelihatan. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke. Ada Tuhan yang kelihatan yaitu roh, ada Tuhan yang nggak kelihatan yaitu jasmani. Pertanyaan saya, yang mana yang satu Tuhan? Yang Kamu jasmani, bisa yang lihat kelihatan otakmu, atau yang nggak kelihatan? Hah? Kamu bisa lihat otakmu? Enggak, Bisa. pertanyaan saya simpel. Pertanyaan ya? saya simpel. Pertanyaan Bisa. saya simpel. Caranya gini, caranya Pertanyaan dioperasi saya dulu, terus difoto, Pertanyaan terus saya dilihat. simpel. Pertanyaan saya simpel. Yang mana yang satu Tuhan? Apakah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu? Gimana saya mau menjelaskannya ya? Karena kan ini urusan bingung roh. dia. Sementara bukan. Sementara kita tidak satu roh. Ya, How come jawab I can pertanyaan explain saya, to you? pertanyaan saya, Anda Nggak bisa, mengatakan saya jawab juga, rohnya kamu nggak akan Yesus, terima. rohnya Saya Yesus jawab adalah pun kamu nggak Tuhan. akan terima. Sabar dulu, Roh sabar. kita tidak sama. Iya, sabar dulu. Kita semua satu roh loh dari Adam, Kaim. Enggak dong, enggak lah, beda dong. Iya, Kak. semua kita adalah Makanannya aja part dari Adam. makanannya saja sudah berbeda. Iya, sabar. Aku lanjut ya Bang Bil, aku lanjut. Oke, kamu mengatakan rohnya Yesus adalah Tuhan, tapi rohnya Yesus tidak kelihatan. Berarti ada Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu roh. Oke, kita sepakat. Ada Tuhan yang kelihatan, yaitu jasmani, yaitu jasmaninya Yesus. Berarti ada Tuhan yang kelihatan. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Jawab. Semua, dua-duanya. semuanya. Dia Dua-duanya maha. berarti. Ingat ya, dia maha. Iya, semua itu maksudnya Maha apa? itu Semua arti itu maha. maksudnya apa? Semua Maha itu itu maksudnya tahu. yang semua itu maksudnya apa? Ya maha. Enggak, pertanyaan saya semua ini apa? Semua yang mana? Ya semua, dia dalam wujud daging, dia di dalam wujud. Berarti yang kelihatan ini Tuhan, yang enggak kelihatan ini juga Tuhan, betul? Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Satu ini yang kelihatan atau yang enggak kelihatan?
Satu dengan 3 kodrat kuasa, ya garis bawah ya, kuasa ilahi. Oke, tiga kodrat. Pertanyaan saya, ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana? Jawab. Ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Kita Tuhan? dengar dulu dia jelaskan, coba diam dulu. Coba kita dengarkan bagaimana Chaim menjelaskan lewat apa yang dia ketahui. Tolong jangan ada suara-suara lain. Ya, oke, aku mundurin dulu. Kita ini menjelaskan. Ya, silakan jelaskan. Nah. Anda mengatakan tiga Shema kodrat. Pertanyaan Israel, saya, ketiga-tiganya Shema Israel, Tuhan. Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Udah, itu jawabannya. Saya nggak tanya itu. Itu jawabannya. Loh, saya nggak tanya itu. Karena kita tidak, rohmu mati. Kamu nggak Loh, bisa enggak, ngerti. Anda mengatakan mati. ketiga kodrat. Memang Anda betul mengatakan satu roh, tapi rohnya mati, nggak hidup. Anda mengatakan tiga kodrat. Gimana saya menjelaskan? Nggak bisa mati, gimana sih? Anda mengatakan tiga kodrat. Pertanyaan saya, ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Silakan. Yang mana? Tetap ketiganya adalah Elohim yang Esa. Loh, saya nggak tanya Elohim. Pertanyaan saya ulang lagi. Kau tanya, ya aku jawab itu jawabannya. Kau nggak tanya gimana sih? Oh, berarti ketiga-tiganya Tuhan. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Sepakat? Elohimnya 3 gitu. Udah. Sepakat? Berarti ketiga-tiganya Saya Tuhan. sudah Sepakat? menjelaskan dia adalah Elohim. Iya, dengerin dulu. Dengan 3 kodrat kuasa ilahi. Iya, dengerin dulu pertanyaan saya. Biasakan mendengarkan pertanyaan. Biasakan mendengarkan pertanyaan. Kau terlalu memaksa. Berarti kesimpulannya berdasarkan jawaban Anda, kesimpulannya ketiga-tiganya Tuhan, betul? Esa, ketiganya Esa, Echad. Iya, ketiga-tiganya yang Esa ini pertanyaan saya, ketiga-tiganya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu hanya kodrat kuasa ilahinya. Ya, ketiga kodrat ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Esa. Oh, nggak nyambung. Dia tetap Esa. Saya nggak tanya Esa. Saya nggak tanya Esa atau nggak Esa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Satu Tuhan. Loh, tadi ketiga bilangnya. Satu Tuhan. Tadi yang bilang tiga siapa? 3 kodrat. Tiga kodrat. Oke, pertanyaan saya, tiga kodrat ini. Kuasa dia sebagai Bapa. Oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi ya. Tiga kodrat ini. Kuasa dia sebagai anak. Oke, tiga kodrat ini saya ulangi ya. Saya ulangi. Kamu kalau bertanya, Saya ulangi lagi. Ketiga kodrat ini. Sabar. Ketiga kodrat ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang 3 kodrat ini? Ya Elohim dong, Tuhan dong, Maha. Oh, berarti ketiga-tiganya Tuhan. Sepakat? Sepakat? Dia Maha. Ya, katanya sepakat. Ya, sudah. Berarti 3. Berarti 3. Kelar, selesai. Udah ya, lanjut yang lain. Udah. Masih jauh. Udah selesai. Lanjut yang lain. Tuhannya 3 ternyata. Satu Elohim, Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Iya. Udah kelar. Udah 3. Oke. Iya. Oke. Satu Echad. Kalau kau mau memahami tentang keehatan, balik lagi. rohmu jangan mati, rohmu harus engkau bangkitkan. Itu ehad rohani, dia bisa 3. Kalau ehad rohani itu. Karena dia tadi udah sepakat bahwasanya ketiga-tiganya Tuhan, teman-teman. Kalau dia udah sepakat ketiga-tiganya Tuhan, ya sudah selesai. Itu tidak bisa secara logika saja. Udah selesai. Sudah selesai. Tuhanmu 3. Sudah selesai. Udah diakui tadi, udah sepakat. Jadi begini konsepnya Bang Ardi. Bagaimana manusia? Udah. Saya paham. Jadi saya paham. Saya ingat di waktu SD, saya pernah menonton film Satria Baja Hitam bisa berubah jadi Satria Baja Hitam Bio dan Satria Baja Hitam Robo. Mereka sama-sama Satria Baja Hitam. Terlebih lagi yang Maha Kuasa. Mereka 3. Mereka 3 tapi tetap jadi Satria Baja Hitam itu jadinya ya, begitu ya. Tiga-tiganya Satria Baja Hitam. Satu pribadi kan? Tiga-tiganya Satria Baja Hitam. Tiga pribadi. Udah. Pintar Kaisar. Apalagi nih kau cerita ketuhanan pencipta semesta, universe, multiverse. Lanjut. Udah selesai. Selesai. Kita selesai. Dia sudah setuju bahwasanya ketiga-tiganya Tuhan. Selesai. Mulutmu tidak ada saya mengatakan setuju. Berarti ketiga-tiganya bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya
Ketiga-tiganya Tuhan. Berarti kesimpulannya ketiga-tiganya bukan Tuhan. Sepakat? Kok gitu? Sepakat? Ketiga-tiganya Tuhan tadi dia bilang. Mulutmu yang mengatakan loh. Enggak, kita sepakat dulu. Ketiga-tiganya. Oke, kalau Anda tidak sepakat dengan ketiga-tiganya Tuhan, berarti Anda sepakat dengan ketiga-tiganya bukan Tuhan. Sepakat? Mulutmu Sepakat? yang mengatakan. Udah sepakat nggak? Mulut Anda yang mengatakan. Saya Loh, tidak ya akan sepakat denganmu. Oke, kalau nggak sepakat, yang mana yang Anda sepakati? Apakah yang ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ehad, ya dia sebagai dia bapak. bilang iya, apalagi. Tadi udah iya. Itu Kok semuanya sekarang satu. kok sekarang Ketiga-tiga berubah itu adalah lagi sih? bentuk. Mana kunci mobil? Tadi kok Itu adalah bentuk. Lari kan kunci mobil. Lari lagi. Secara pribadi dia satu pribadi. Satu pribadi. Berapa hakikat? Satu pribadi berapa hakikat? 3 kan? Betul ya? Hah? Satu pribadi berapa hakikat? Kok gitu Coba. ini ketikannya? Ini yang ngetik ini tolong dikasih tahu lah. Masa katanya mobil perpuluhan? Bang, gitu Satu pribadi berapa hakikat? Coba. Ya, dia 3 hakikat. 3 hakikat. Pertanyaan saya, ketiga-tiganya hakikat ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana? Dia punya ketuhanannya. Ketiganya itu adalah Tuhan. Oh, Tuhannya Itu 3. udah Tuhan. Ada Tuhan, udah ketiganya Tuhan. Aduh, Ketiganya Tuhan. Ya bang, udah. Selesainya tiga-tiga. Jadi ketiganya Tuhan. Selesai. Kasihan lo lihat Anda. Selesai. Luar biasa memang ya. Ketiganya Tuhan. Pertanyaannya Luar umat biasa, Islam memang Elohim luar biasa. Israel, aku ditaruh di tengah-tengah in the jungle. It's okay. Iya, saya gini. Saya tambah ya. Hodulah Yahweh kita. Iya. Olam kasdo. Iya. Saya tambahi ya. Saya analogikan biar kakak biar paham ya sedikit ya. Jadi ibaratnya teman-teman kita itu naik metro mini Kopaja. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Tetap di Kopaja. Itu saja. Tapi gini. Emang pajak masih ada gitu. Udah. Udah nggak ada. Kan udah diakui sama dia ketiga-tiganya Tuhan. Selesai kita. Mau apa? Udah. Ya udah nggak apa-apa. Dia mau bertuhan ketiga, 4, 5. Ya udah nggak apa-apa. Gitu loh. Terus masalahmu apa? Iya, masalahmu Ya nggak ada masalah. Ya udah. Ya udah ketiganya Tuhan. Ya udah ketiganya Tuhan kan? Waktu 1 jam, jadi saya turun dulu. Ya oke. Ya udah ketiganya Tuhan kan? Ya, Ya. Shema Israel ya. Bukan di bawah nih sama. Baru Ada yang bilang lagi mobil perpuluhan. Ya udah, ketiganya Tuhan kan? Oke. Ya, ketiganya Tuhan kan? Tuhan, terima kasih ya. Ya, Bu makasih ya Pendeta. ketiganya Tuhan. Ya, makasih. Oh, pedes aja. Kacau ini tim Kurang pintar ya. Ya, menurut Ibu Cayim ternyata teman-teman Kristen ketiga-tiganya Tuhan. Oh, ya, luar biasa ya. Mantap lah ini. Tadi dibilangnya Yesus minta bunga. Aduh, mantap. Rentenir aja. Enggak, gini, Pak Dokter. Masa pendeta gitu. Pak Dokter, yang bagus itu gini, yang bagus itu adalah narasi yang mengatakan ketiga-tiganya Tuhan. Itu luar biasa loh itu. Iya, dia bilang tadi. Iya, bagus loh itu. Aki kan sering ngerekam itu, rekamannya tinggal diungkapkan. Bagus itu termasuk. Lanjut. Bagus. Jadi gini ya, saya tambah ya, saya mau bernubuat dulu. Teman-teman di bawah sudah meminta nubuat yang di Bang Ardian. Saya izin ya. Izin ya teman-teman ya. Oke. Untuk teman-teman atau lu buat. Iya, tenang kakak, tenang. Kakak dia menyimak aja di sini. Untuk teman-teman Oten, pegangan oleng ya, jangan sampai setir-setirnya oleng ya. Nubuatan pada hari ini dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Banyak tetangga sebelah lembek seperti tape. Diam dulu. Aduh, diamlah dulu kau. Kau kepenuhan Roh Kudus kau loh. Tenangkan Roh Kudusmu. Atau ku baptis kau ludah. Mau ku baptis ludah. Tenang kau dibilang. Sini. Jelek kau. Nah, makanya ganti ya. Belum selesai Ludah gimana coba gua bingung. Belum selesai biarpun Kristen kita tetap harus ada akhlak ya. Tunggu. Ulangi. Saya ulangi ya. Oke, siap. Nubuatan pada sore hari ini dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke.
Banyak tetangga sebelah lembek seperti tape, pantas dan wajar menyembah bangke. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak depresi lambat laun. Untuk kalian penyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan si Kribo Saibaba. Ingat teman-teman semuanya ya. Ingat teman-teman, pohon lakapa silimo purut. Masih ada. Pohon lakapa silimo purut, anak itik pulang berendam. Kalau Laoten tidak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Tenangkan roh kudusmu. Jika merasa berilmu dan akademis, ingat. Tenang. Jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau nangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan selalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Seperti Anda mungkin ayamnya. Ingat. Seperti Anda mungkin. Oh, saya tidak perlu nangis. Anda cerita. Anda yang menangis. cerita kartun dari tadi. Anda dari tadi saya dengar cerita dongeng saja. Kalau kau tidak percaya Kenapa jadi ribut sama si Kaisar? Apalah tahu kau? Kau tahu apa? Host, saya minta tolong host. Yang ketik-ketik di bawah itu yang bilang mobil Ibu Pendeta dari perpuluhan, tolong diblok itu. Jangan mulutnya seperti Ibu mobilnya hasil perpuluhan. Ini netizen. Aduh, netizen. Jangan kau netizen begitu. Kasihan, kasihan. Netizen. Tadi saya sudah bilang sama Ibu. Ibu, anugerah. Ya Allah, saya ini hidupnya anugerah banget loh. Nggak dari perpuluhan juga saya diberkati loh. Itu perpuluhan rohani. Jadi mobilnya itu mobil rohani. Sebenarnya itu malah pakai huruf besar lagi sekarang. Ya Allah. Pamer mobil, emangnya lu aja yang punya mobil. Pamer mobil pula. Emang cuma kau yang punya mobil, pamer mobil perpuluhan. Pamer mobil, saya memang harus geser mobil saya. Ada orang mau lewat. Ya, nggak usah buka kamera, Pikiran jahatnya itu dikurang-kurangi. Sembah Tuhan yang baik. Ya karena kau perpuluhan pendeta, karena kau pendeta. Aduh. Nangis. Bunda Rahma itu mobil yang roda 2, itu mobil yang roda 2 masukin roda. Nggak usah open cam itu. Perpuluhan. Katanya perpuluhan rohani. Kasihan sekali Anda. Tapi mobilnya saya kasihan Anda menuhankan anak orang. Kalau Anda menuhankan yang benar, saya kasihan Anda. Tuhan Anda kok mati? Bun, saya kasihan. Tuhan Anda kok mati, Bun. Itu Tuhanmu kenapa mati, Bun? Kenapa mati Tuhanmu, Bun? Sama seperti Kenapa Tuhanmu mati, Bun? Nah, kita kasih tampil pipi kanan berikan pipi kiri, nggak usah dibalas. Udah maju gitu, kalau benar. Udah keluar nah aja. Ini bentar Bang, jangan dulu kabur ini ya. Bagus pendeta itu. Malas sekali aku kalau ada sekelas pendeta nipu-nipu. Jangan nipu ya Bu Pendeta ya. Nah, ini. Iya Bun. Ketika Bu Pendeta, ketika Tuhanmu sujud, ketika Tuhanmu sujud, dia sujud kepada siapa nih? Jangan nipu ya, sujud kepada Dia siapa? sedang mengajarkan bagaimana cara kami berdoa. Oh, Mama, dia sendiri ini. Sama siapa? Enggak ada. Iblis dia. Lagian kau di setan mana dia. itu di mana dia seperti Ya Allah, dia mengajarkan. Itu siapa Udah mulai itu? oleng. Kita bacain nah. Ini kita buka ya. Ini dia. Kita baca ya. Kita buka ini ya. Kita buka Matius 26 ya. Matius 26:39. Kau bilang dia mengajari. Siapa diajari nih? Baca-baca Bunda Rahma. Kau di gereja. Kalau kau diajari berarti kau kepala batu. Kau di gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, joget-joget. Kau berdoa melipat tangan, Yesus sujud. Kami ada dia sujud. Mengajarkan kami menari, menyanyi. Ya kan kau menyanyi. Mana kau sujud?
Mana kau sujud? Mana kau sujud? Emang Katanya kau kau diajari. lihat Berarti saya kau kepala beribadah? batu. Emang kau lihat Kau saya kepala beribadah? batu, Pak Bu Pendeta. Enggak lah, kau yang Berarti batu, kau kau sekarang harus ibadahnya beribadah. gimana? Pada kau minta Kan maaf. kau di gereja itu nyanyi-nyanyi. Katanya kau diajari sujud. Mana kau pernah sujud? Mana kau pernah sujud? Mana? Mana kau pernah sujud? Mana? Katanya kau diajari. Nipu lagi, nipu lagi. Nipu lagi. Katanya dia diajari. Nggak pernah sujud. Kau tengok itu karesteng. Katanya kau diajari sujud. Kan kau bilang ini dia sujud, dia diajari. Saya pribadi saya berdoa sujud, Rama. Tapi tidak perlu kau kan. Oh dia sujud. Oh mama dia sujud berdoa. Nipu lagi. Dia sujud katanya. Aduh ya Allah. Aduh, di mana itu? Di mana kau itu pernah ibadah sujud? Di mana? Mana kau itu di gereja? Aku tengok nggak ada yang sujud. Ya ke gereja mana kau? Mungkin Ya kau karena masuk kau ke gereja nipu. setan mungkin. Kau mungkin masuk ke Ya gereja kau setan. apa? Kau denomu apa? Jadi kau denomu apa? Kau denomu apakah? Denomu apa dulu kau? Penipu. Iya di bawah Jahat mulut ini nih. Fortuner coba. Bunda Rama, jahat ini Ibu Pendeta. Dibilangnya semua itu gereja Iya. setan. Jahat kau. Kau bidatin semua gereja. Gila. Oh, Gila, tersinggung lah Katolik Protestan tersinggung. Katanya gereja setan. Oh, mama Laki-laki itu betul. provokasi. Ya laki-laki imam biar bagus hidup kau keluargamu. Jangan udahlah. memprovokasi. Karena dia tadi bilang, Justru kau nipu di sini, justru kau nipu. Mulut kau jahat. Mulut kau jahat. Sekarang saya Kau tanya. bilang gereja setan. Sekarang Jadi kau bilang di Indonesia ini gereja setan. Ini fitnah lagi, Makanya fitnah. Ada kita yang buka bilang ya. pendek begini Kita buka lagi ya. Aduh, fitnahnya Gila, ini. Aduh, Itu sumbu bukan pendek Fortuner, lagi. itu bukan Nah, ini Fortuner, sumbu pendek itu nih. Kalia. Nih. Aduh, ini Matius kita fitnah lihat aja. ya, Pak Bu Pendeta ini akan diusir oleh Yesus ya. Ini siapa yang diusir Bu Pendeta kita lihat ya, Matius 7. Kalau kau memang diusir Yesus malah dari bumi. Matius 7 kita lihat ya, Pak Tadinya Pendeta dibilang nih, Bu Fortuner. Pendeta. Nih, Fortuner rohani dari meras jemaat. Fortuner. Nah, nih. Nah, apa di sini katanya ya? Iya, kembali kepada kalian ucapan Mama, kalian. Lanjut. boleh nih, Lanjut HP itu, Rahma. Enggak yang di bawah ini. Ya, Awas kau heng. Kemarin juga aku gitu Lanjut, debat sama Bunda Rama. Umi ini. Lanjut Bunda Rama. Iya. Udah nggak usah pedulikan yang di bawah dulu, biarkan. Tapi Ibu jahat membidat-bidatkan, memsetan-setankan gereja Indonesia. Jahat kau, Bu. Dibilang Jahat. Fortuner ibu itu nih. Kau yang Kalia jahat. tadi. Gak ada aku mensetan-setankan gereja di Indonesia. Kau yang jahat. Aduh. Bukan gitu, fitnahnya itu kejam. Dibilang Baca, Bukan Rahma. Fortuner tadi, bukan Fortuner nih kita baca, lihat. Rahma. Nih. Kalia. Pada waktu itulah, dengar, kau baca ya, kau dengar, pasang bluetoothmu, bukan, pasang Gua kupingmu sakit, ya. Bunda. Aduh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyala kau Cayimi. Siapa namanya nih? Cayimle. Oh Cayimle. Nyala kau Cayimlen. Cayimla nih. Nyala nih. Nyala kau daripada aku Camle. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Nih, kau diusir. Oten, kau diusir nih. Ini kau diusir nih. Ini kan kau yang memanggil. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kau kan? Nih, yang memanggil Yesus Tuhan yang akan diusir. Kau kan yang memanggil Yesus Tuhan. Nih, dibaca nih. Pada hari terakhir, banyak akan berseru kepadaku. Tuhan, saya tanya kau, Yesus Tuhan apa hamba? Yesus Tuhan atau budak? Saya tanya kau, Yesus Tuhan atau budak? Saya tanya kau. Saya tanya kau, Yesus Tuhan apa budak? Yesus Tuhan apa budak? Kalau Yesus Tuhan, ya berarti kau ini yang akan diusir nih, yang memanggil Yesus Tuhan. Yang akan diusir yang memanggil Yesus Tuhan ya. Nih. Ini data ini kafir betina ini kafir betina. Kafir itu kau tahu, kafir itu kaya firman. Ya, kafir betina ini data. Ini data ini. Bodohnya Ini data. Nyahlah. Bunda Rama maksudnya Ya, gimana itu ayatnya? Maksudnya gimana ayat itu? Ini ya
Oh, oke, kita jelaskan. Diam ya nyimak ya, nyimak. Biar kau paham, jangan on ya. Kata Yesus ya, pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan ininya suratnya di Siapa mana? yang memanggil? Oh, ini yang memanggil dia Matius Tuhan 7. gitu. Iya, sama si itu yang kabur itu manggil Yesus Tuhan kabur. Mampus lu. Nipu-nipu ten. Nang diman Islam atau Kristen nang diman? Nang Hidan, Nang Hidan Islam atau Kristen Nang Hidan? Nang Hidan. Jangan kau rubah-rubah, jangan moderator, jangan merubah-rubah satu iota pun. Ingat, sebelum langit dan bumi ini runtuh. Nak. Dulu Bill itu mesianik ya Bill. Mesianik ya. Iya, itu Sadari, varian. sadari. Itu varian Sadari, Kristen. gini, siapa tamu baru? Sadari. Ya, Sadari. Ya, Islam atau Kristen? Hah? Kristen. Oke, dilanjut Bunda. Apa dia keluhannya? Apa sakitmu, Bang? Dodo Kamu yang pertanyaannya sakit, serem Bu. banget. Apa? Ngomong dong. Gejala awalnya apa, Bang? Gejala awalnya silakan. Lanjut di sini azan maghrib, lanjut saudaraku, lanjut. Nah, jadi ayat itu tadi kan aku nggak pernah baca perjanjian baru ya, maksudnya. Itu maksudnya Matius 7 bang. Yang memanggil Tuhan berarti gimana? Coba gimana tadi, Ramah? Coba. Kacau Akan juga. diusir mereka memanggil Yesus Tuhan. Nyahlah kau daripada aku kuculu oten. Oh, Buat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Kalau ayatnya yang memanggil aku Tuhan gitu. Ya, yang memanggil dia Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, itu diusir Berarti itu. dia nggak suka disebut Tuhan dong. Nggak suka, memang nggak mau dia. Maulah dijeplas sama Tuhan yang beneran dia. Memang di perjanjian baru itu nggak ada mengatakan Yesus Tuhan di mana. Coba tanya Sadaria. Hehehe. Coba. Oke, terima kasih. Ini semua Muslim ya? Enggak, saya Yahudi. Dari mana kamu Yahudi? Ada aja. Ya kamu kemana aja, kamu yang kemana aja. Kalau saya mah semua orang juga tahu. Kan maksud saya begitu.